Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang sudah hadir di sore hari ini, di siang hari ini, maaf. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam kegiatan serial diskusi kultural perspektif lain penanggulangan HIV dan nafsa di Indonesia. Oh iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu yang menjalankannya. Semoga tidak mengurangi semangat kita ya untuk berdiskusi di sore hari ini. Soalnya sore-sore seperti ini udah mulai ngantuk biasanya dan perutnya juga udah mulai kriuk-kriuk gitu ya. Mungkin dengan topik yang cukup menarik ini dan ada sumber yang keren sore hari ini bisa jadi pengganti ngabuburit kita di sore hari ini gitu. Oke, Bapak dan Ibu, ya saya ingin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, mungkin bisa minta kesediaannya untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu di papan chat yang telah di post di papan chat itu. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kegiatan diskusi ini, walaupun sebenarnya setiap awal diskusi sudah dijelaskan juga tentang diskusi ini, namun mungkin ada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali bergabung, jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai diskusi ini. Iya. Jadi diskusi ini merupakan kerjasama antara PPH Atmajaya dengan Hore Hore Club yang menggagas sebuah serial diskusi kultural tentang perspektif lain penanggulangan nafsa dan HIV di Indonesia. Jadi diskusi kultural ini merupakan wadah terbuka bagi kita semua untuk berbagi pengalaman dalam melihat, meneliti, dan menjalankan program harm reduction di Indonesia. Serial diskusi ini kami dedikasikan untuk almarhum teman-teman Freddy Malik, Rondi Muhammad, Lamganda Sihombing, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memulai dan mengembangkan gerakan harm reduction di Indonesia. Oke, serial ini rencananya akan ada 10 seri diskusi sampai dengan bulan Juli nanti yang akan mengangkat topik-topik seputar program harm reduction di Indonesia dengan jadwal 2 minggu sekali setiap hari Rabu pukul 3 sampai 5 sore, dan hari ini adalah serial yang keempat dengan topik apakah penggunaan sabu membutuhkan harm reduction atau apakah harm reduction bisa diimplementasikan bagi pengguna sabu. Kita nanti akan menemukan jawabannya dalam diskusi kita nanti ya. Oke, untuk diskusi ini kami sudah ada narasumber Bang Hussein Basalamah, namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kakak cantik yang akan memandu diskusi kita sore hari ini, yaitu rekan saya Mbak Devika sebagai yang akan memandu diskusi nanti. Baik, saya akan membacakan sedikit profil singkat Mbak Devika. Beliau adalah lulusan sarjana psikologi Unika Atmajaya dan mulai bergabung menjadi tim peneliti di PPH mulai tahun 2018 sampai sekarang, dan beliau juga pernah menerima beasiswa Lotte Foundation pada tahun 2017, dan saat ini beliau aktif menulis dan juga aktif terlibat dalam berbagai penelitian kesehatan masyarakat dan kesehatan jiwa. Beberapa penelitian yang pernah diikuti adalah tahun 2021 terlibat dalam penelitian menyediakan modalitas terapi alternatif bagi layanan
layanan rehabilitasi sosial di UPT Pemasyarakatan, dan pada tahun 2020 terlibat dalam penelitian pengembangan petunjuk teknis manajemen layanan kesehatan mental di puskesmas, dan di tahun 2020 juga ikut terlibat dalam penelitian dukungan pengembangan strategi untuk meningkatkan upaya pencegahan HIV dan kesehatan jiwa pada populasi kunci di masa pandemi COVID. Dan di 2019 terlibat dalam survei Stigma Index 2.0 Indonesia. Baik, itu sedikit profil singkat mengenai Mbak Devika. Dan selanjutnya untuk memulai diskusi ini, saya akan serahkan kepada beliau. Silakan Kak Devika. Baik, terima kasih banyak Mbak Linggo. Suara saya terdengar ya Mbak? Terdengar jelas. Oke, iya. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Selamat datang di seri diskusi pada sore hari ini. Seperti yang Mbak Linggo bilang, ini sudah seri diskusi keempat. Jadi di sini PPH bersama Hore-Hore Club kita melakukan seri diskusi ya setiap hari Rabu dari jam 3 sampai mungkin kurang lebih jam 5 sore. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tadi sudah disebutkan sebenarnya tentang penggunaan sabu, apakah membutuhkan pendekatan harm reduction atau tidak. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi bersama Bang Hussein begitu ya, yang akan menjadi pemapar materi pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan dulu sebenarnya siapa sih Bang Hussein yang pada sore hari ini akan membawakan materi. Mungkin boleh lanjut slide-nya Mbak Linggo. Baik, sedikit tentang Bang Hussein. Jadi Bang Hussein ini kalau kita semua mungkin sudah pada tahu ya, beliau Bang Hussein Basalama, beliau merupakan program manager di Kios Unikat Majaya dari tahun 2012 sampai 2020. Pada tahun 2019, Bang Hussein juga menerima gelar Magister Psikologi Sosial Kesehatan dari Fakultas di Unikat Majaya. Bang Hussein sendiri juga sudah berpengalaman lebih dari 16 tahun bekerja di bidang sosial dan kesehatan pada komunitas terdampak nafsa dan HIV/AIDS. Jadi Bang Hussein juga terlibat di berbagai program dan advokasi untuk pengurangan dampak buruk nafsa. Mungkin boleh dibantu untuk mute beberapa peserta, Mbak Linggo? Suaranya sedikit terganggu. Baik. Sebelum kita memulai diskusi, saya mengingatkan Bapak Ibu, boleh bantuannya untuk mengisi absen yang sudah dibagikan di kolom chat. Lalu nanti sekiranya jika ada yang memiliki komentar atau pertanyaan atau ingin menanggapi paparan, boleh disampaikan di kolom chat juga, nanti bisa saya bantu bacakan. Lalu apabila nanti ada pertanyaan juga boleh sekali apabila Bapak Ibu ingin raise hand, nanti kita bisa langsung berdiskusi bersama. Baik. Mungkin sedikit saja pengantar dari saya. Sekarang saya akan serahkan ke Bang Hussein untuk memulai paparan di sore hari ini. Silahkan Bang Hussein, layar dan waktunya. Oke, terima kasih Devika. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini terima kasih atas atensinya teman-teman terhadap sesi saya. Ini ya sesuai dengan judulnya ya, apakah penggunaan sabu membutuhkan harm reduction atau intervensi harm reduction dalam hal ini. Nah, apa yang menjadi latar belakangnya adalah ini ada hasil STBP yang dilakukan 2018 PPH Unikat Majaya, bahwa ada prevalensi HIV pada komunitas pengguna sabu itu sebesar 3,4%. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini pengguna sabu ya, pengguna sabu yang memang tidak menyuntik. Jadi ini kita clear dulu bahwa pengguna sabu yang bukan backgroundnya dari penyuntikan, karena sekarang ini mulai 2021 Juli 2021 Kios itu bekerja sama dengan Sadar Hati Malang melakukan intervensi harm reduction pada pengguna sabu. Jadi saya di sini akan mencoba menceritakan sebagai bahan kita berdiskusi nanti apa yang dilakukan Kios mulai dari Juli 2001 itu intervensi harm reduction pada pengguna sabu. Terus yang selanjutnya
kita melihat juga fenomena terkait dengan kemana ini penggunaan nafsa suntik. Jadi memang ada apa namanya, ada tren yang terjadi di saya melihat di beberapa kota ya, di beberapa kota terutama di Jakarta, penggunaan nafsa suntik ini mulai dari 2015 sampai dengan sekarang up and down. Jadi tidak ada yang sustain gitu, yang ada komunitas-komunitasnya lagi, ada terbentuk komunitas ataupun ada penyuntikan. Ini juga merupakan bentuk bahwa, tetapi hal ini tetap apa namanya, menjadikan penggunaan nafsa suntik merupakan satu target tujuan dalam intervensi program. Namun ketika kita lihat di lapangan, penggunaan nafsa suntik tidak terjadi peningkatan penggunaan nafsa suntik baru. Apa namanya, akses terhadap layanan PTRM itu juga tidak naik. Nah, juga kalau misalkan kita melihat bahwa ada tren perubahan nafsa yang disuntikan. Itu bukan jadi ketika heroin mulai menghilang di pasaran, seperti di Jakarta, penggunaan nafsa suntik ini mulai apa namanya, sudah mulai mengganti, tidak menyuntikkan heroin kembali, tapi mereka menyuntik Subuxone ataupun dimix dengan apa namanya, Aprazone dan lain-lain. Nah, juga ini menjadi suatu kritik gitu ya kepada apa namanya, grand design program selama ini, bahwa pendekatan nafsa walaupun sudah diadvokasi berkali-kali bahwa penggunaan nafsa lain itu belum ada intervensi terkait dengan pendekatan HR. Jadi penggunaan nafsa itu masih dinilai sebagai ya intervensinya intervensi narkotika ya, ketika awal-awal pun mereka itu masuknya, saya nggak tahu kalau sekarang penggunaan nafsa ya masuknya ke intervensi subdit nafsa, bukan ke subdit ACE. Nah, kalau misalkan kita melihat lagi, ya tren yang sekarang itu adalah penggunaan sabu. Seperti kita ketahui, sabu itu adalah salah satu jenis stimulan. Ya, efeknya pun sangat berbeda dengan apa namanya, heroin yang disuntikan. Dan ini kita melihat bahwa ini menjadi latar belakang kenapa program ini menjadi dasar ya, latar belakang dasar kenapa program intervensi penggunaan nafsa ini, apakah bisa harm reduction ini bisa dilakukan di pengguna sabu. Nah, ini yang kami lakukan mulai dari Juli 2021. Itu ada 5 langkah ya, sebagai orang yang ya, sebagai kami di kios itu yang kita lumayan konsisten dengan intervensi bagaimana melakukan outreach di komunitas. Ini ada 5. Ini yang semenjak dari 2002 kami melakukan, ya ini yang kami lakukan. Jadi kami melihat ya bentuk outreach ya seperti ini, bahwa harus ada identifikasi wilayah dan mengembangkan jejaring sosial pengenasun dan pengguna nafsa lain. Jadi kita juga melihat bahwa bagaimana kita bisa melakukan sebuah intervensi kepada komunitas baru, komunitas di jalanan tanpa ada identifikasi. Jadi selalu ditekankan bahwa outreach itu bukan melakukan penjangkauan pada komunitas yang tetap. Seperti ini dasarnya ya. Outreach tidak melakukan penjangkauan pada komunitas tetap, tapi komunitas yang di luar. Makanya namanya outreach, bukan inreach. Kalau di dalam ya inreach. Jadi komunitas tetap yang tidak bisa dijangkau sama program-program konvensional. Jadi tidak bisa sosialisasi masuk ke rehab itu seperti itu tidak bisa dilakukan pada melakukan outreach. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita, bahwa ya kalau melihat dari sinilah kita melihat bahwa terutama di kantong-kantong besar di Jakarta, terutama di Jakarta Barat, kami sudah sangat kesulitan untuk mendapatkan pengguna nafsa, terutama penasun baru di tongkrongan. Penasun hanya bisa kita ketemukan di PTRM, itu pun penasun tua dan tidak ada lagi penyuntikan baru. Kedua,
itu adalah setelah melakukan identifikasi, itu memberikan pendidikan mengenai pengurangan dampak buruk nafsa dan HIV dan lain-lain. Jadi bagaimana prosesnya outreach pun kita melihat bahwa outreach bukan hanya sekedar mencatat, mendata orang-orang, melakukan rujukan, tidak seperti itu. Tapi outreach itu harus ada proses memberikan intervensi, proses memberikan informasi. Jadi outreach yang baik adalah outreach ketika sebagai alat ukur, ada indikatornya bahwa ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari pengguna nafsa tersebut terkait dengan pengetahuan mereka terkait dengan dampak buruk nafsa, bagaimana layanan rujukan, itu yang bisa kita jadikan sebuah indikator bahwa mereka ini telah di outreach oleh kita. Nah, outreach pula nomor ketiganya itu dalam strategi itu, outreach itu harus memberikan konselingan, ada memberikan konseling pengurangan resiko, ya, ada konseling pengurangan resiko dan ada untuk khusus sabu ini kami melakukan ada asesmen kesehatan jiwa. Ini ada yang unmute nih, ada yang apa suara saya feedback? Oke ya, oh sorry. Nah, jadi gitu. Kalau misalkan outreach, yang membedakan outreach, bagaimana Bang membedakan outreach dengan nongkrong atau membedakan outreach dengan ngobrol bicara-bicara adalah outreach itu harus ada proses-proses konseling. Jadi kalau misalkan dikatakan outreach, menurut kami di kios dan kami sendiri melihat bahwa outreach itu ya tidak hanya bagaimana datang, kita bisa menjalin sebuah hubungan baik, kita mengidentifikasi, memberikan informasi, dan ada pertautan dengan klien atau dengan kelompok dampingan kita dengan proses-proses konseling. Terus yang keempat, ada bagaimana melakukan rujukan layanan kesehatan, ada tes HIV, IMS, dan rujukan layanan kesehatan jiwa. Jadi bagaimana teman-teman ini yang pengguna sabu ini kita rujuk tetap sebagai bagian dari harm reduction itu kita layanan kesehatan, tes HIV dan IMS dan kesehatan jiwa. Dan yang terakhir adalah proses bagaimana ada pelibatan pengguna sabu itu dalam proses penanggulangan. Itu jadi lima hal yang kita lakukan sebagai strategi dasar program kita. Nah, ini yang menjadi bahan bagaimana kita bisa berdiskusi apakah program harm reduction ini bisa dilaksanakan di teman-teman pengguna sabu. Nah, ini yang pertama, ini identifikasi dan pemetaan. Ini hasilnya, ini sudah kita lakukan. Perlu sebagai informasi, kita di kios, ini programnya juga tidak terlalu besar, kita baru mencakup 2 kecamatan di wilayah Jakarta Barat, itu kecepatan yang cukup gemuk untuk penggunaan sabu, itu di Grogol, Petamburan, dan di Tambora. Ini juga kita melihat ya sedikit bagian dari etnografinya ya, bahwa identifikasi dan bahwa dalam penggunaan sabu itu pendekatannya berbeda sedikit berbeda dengan komunitas penasun. Kenapa? Karena penggunaan sabu ini cenderung tertutup pada komunitas luar. Ini karena ada faktor zat ya. Karena kalau pengguna penasun itu sudah sangat kenal dengan kios biasanya. Tapi ketika pengguna sabu, kurusan dia. Apa sih John? Halo? Ya, jadi pengguna sabu itu cenderung tertutup pada komunitas luar karena faktor zatnya. Ya mereka ada apa namanya? Ada mudi lah, sedikit mudi ya. Ada biasanya ada apa namanya? Parnoan lah gitu biasa. Jadi tertutup, agak berbeda dengan pengguna nafsa suntik. Kalau pengguna nafsa suntik, terutama yang menggunakan heroin atau yang menggunakan Subuxone dan Alprazolam, biasanya mereka sudah cukup mengenal dengan petugas lapangan karena sudah dilakukan intervensi yang sudah cukup lama. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dengan pengguna sabu, ini di-rewind mereka bahwa ini intervensinya dimulai baru.
dan belum saya nggak tahu yang awal-awal. Tapi ketika kita masuk, saya pun mencoba masuk, mulai berdiskusi dengan mereka, kecenderungan mereka untuk tertutup, untuk membuka akses ke kelompok mereka itu menjadi ya mengingatkan kita ke tahun 2002 kembali gitu, bahwa ada penggunaan sabu, ada penggunaan nafsa suntik yang mulai di-outrage kembali. Ya, ada kecurigaan. Terus yang kedua, jadi ini juga mengakibatkan itu karena mereka juga tidak banyak terpapar dengan program outreach HR. Jadi mereka melihatnya kami seringkali dianggap oleh mereka itu sebagai bagian dari timnya BNN atau ya yang dipekerjakan oleh BNN dalam tanda kutip, atau dari kepolisian, atau orang yang mau data-data. Ya karena juga banyak yang masuk ya karena nggak tahu dari mana gitu ya. Tapi karena kami memang sudah mulai masuk, kita mulai menggunakan key person dari teman-teman yang yang pengguna nafsa suntik yang menggunakan sabu. Alhamdulillah kita bisa masuk. Tapi dari mereka belum banyak yang mengetahui program harm reduction. Nah, itu yang menjadi ada timbul kecurigaan, apalagi di wilayah Jakarta Barat, terutama di daerah kampung. Kita belum masuk ke wilayah Kota Bambu situ ya, daerah Palmerah situ. Kita masuknya di Grogol, Petamburan, dan di Tambora. Tapi karena banyaknya penggerebekan massal di sana, akhirnya timbul banyak kecurigaan. Hampir mirip lah ketika kita mulai program harm reduction di awal di 2000. Terus yang ketiga, itu buat kita juga menjadi mungkin buat teman-teman yang akan melakukan program ini adalah sulit juga untuk mengidentifikasi pengguna yang ditemui lapangan secara fisik. Kalau misalkan kita nggak tahu apa efeknya penggunaan sabu, atau kita tidak tahu secara langsung bagaimana penggunaan efek sabu itu, orang melihatnya tidak ada perbedaan signifikan antara pakai sabu sama orang yang fit atau sadar gitu ya. Jadi bersyukur teman-teman di kios itu sudah cukup lama, rata-rata di atas 15 tahun mereka melakukan outreach, jadi mereka sudah cukup paham gitu ada penggunaan sabu atau ada yang lain-lain. Nah, ini juga temuan yang menarik buat kami adalah untuk di lokasi wilayah Tambora dan Grogol Petamburan itu banyak sekali penggunaan sabu yang sifatnya berkelompok. Ini berkelompok, ini dejavu buat saya seperti melihat ada penggunaan sabu, penggunaan putau ya di awal 2000 ya mereka berkelompok seperti itu dan mulai menggunakan di jalan-jalan. Mereka mulai menggunakan di belakang-belakang drum, di belakang pasar, ya seperti itu. Jadi juga banyak ditemui pengguna awal di usia muda. Dan ini yang menjadi sulit buat kami adalah rata-rata pendidikan antara SMP, SMA, dan juga mereka tidak bekerja. Ini menjadikan kita bagaimana mendevelop sebuah bentuk informasi, kita mendevelop juga bagaimana bentuk intervensinya, ini menjadi matang gitu ya ketika kita bisa melakukan identifikasi dan pemetaan. Ini yang menjadi penting buat kita karena ketika kita tidak tahu siapa yang kita temui, kita tidak tahu siapa yang dengan siapa kita bicara, berapa banyak berapa banyak orang yang akan kita temui, ini menjadikan kita sulit untuk masuk ke akses. Tapi ketika kita melakukan identifikasi dan pemetaan ini menjadikan kita mempermudah kita untuk bisa masuk ke komunitas, termasuk ke komunitas baru sekalipun. Kalau misalkan dan di identifikasi dan pemetaan ini pun kita melihat bahwa udah sangat sulit dan rata-rata dari mereka juga tidak tahu. Mereka hanya tahu ada penggunaan namanya putau yang disuntikan, tapi mereka tidak tahu rasanya dan mereka belum tahu apa itu putau dengan cara disuntikan. Nah ini. Nah yang kedua, itu ada strategi yang kedua kita lakukan adalah petugas itu memberikan informasi terkait dasar terkait nafsa dan HIV.
ini yang menjadi challenge juga buat kita, bahwa pengguna sabu itu sama sekali belum terpapar yang sabu asli ya. Sabu, sekali lagi saya tekankan di sini, yang kita intervensi itu adalah pengguna sabu yang betul-betul menggunakan sabu, bukan mantan dari pengguna narkoba suntik terus dia ke apa namanya ke beralih memakai sabu, tidak seperti itu. Jadi mereka itu ya tidak apa tidak mengetahui terkait informasi ketergantungan nafsa sekalipun. Jadi mereka tahu pakai sabu, dia tidak tahu apa itu sakal, tidak tahu apa dampak buruknya yang mungkin muncul akibat penggunaan sabu. Tidak mungkin yang dia tahu, yang dia rasakan saja, yang dia ingat-ingat dirasakan. Misalkan, oh gue pernah ngerasain parno bang, gue pernah merasakan ini. Tapi dia tidak tahu ini informasinya dari mana. Tapi dirasakan dari pengalaman atau berbagi pengalaman apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan saja. Tapi kalau sebab dari informasi-informasi itu pun tidak ada. Dan ini sangat berbeda dengan teman-teman penasung, bahwa pengguna sabu ini tidak ada yang memiliki, bisa dikatakan tidak ada yang memiliki pengalaman rehabilitasi. Karena apa? Ya karena ketika menggunakan sabu, rata-rata orang ini mereka tidak merasa bahwa ada sakal, ada ketergantungan, walaupun mereka ya secara psikis mungkin bisa dikatakan ketergantungan, tapi karena mereka tidak ada pengalaman rehabilitasi, mereka tidak merasa ada permasalahan dalam hidupnya, akhirnya seperti itu. Yang dia rasakan, dia pakai sabu bisa dapat uang, itu aja, that's it. Terus yang ketiga, ya ketika memberikan pendidikan dan mengenai ini juga informasi mereka itu ya balik lagi, kita harus rewind, kita harus ulang bahwa teman-teman yang pengguna sabu itu ya karena ketika menggunakan sabu kesehatan ya kesehatan lebih prima gitu ya. Mereka juga rata-rata tidak tahu bagaimana mengakses layanan kesehatan, Kesdas, tes HIV, dan apa untungnya bagi mereka untuk mengakses layanan kesehatan. Karena yang dirasakan oleh mereka ya terutama di Jakarta ketika mereka punya kartu Jakarta Sehat katakanlah, ya rata-rata dari mereka tidak pernah mengakses, misalkan kalau paling banter mengakses untuk sakit gigi atau ya demam kalau kena COVID kemarin. Tapi untuk yang lain-lain mereka tidak tahu, misalkan ada tes HIV atau ke kesehatan dasar lainnya, pemeriksaan IMS dan lain-lain. Ini yang menjadi challenge juga, menjadi tantangan juga buat kita bagaimana memberikan informasi terkait pada layanan kesehatan. Bahkan ada beberapa dari mereka yang wilayah di Grogol Petamburan atau wilayah Tambora, dia tahu puskesmasnya tapi tidak pernah akses ke puskesmas tersebut. Ya mungkin juga nggak pernah sakit ya. Nah ini terus yang menarik juga untuk intervensi ke teman-teman pengguna sabu ini, ada perlu juga pemberian informasi mengenai hukum narkotika bagi pengguna. Ini justru informasi ini yang menjadi jalan masuk ke mereka. Justru mereka lebih tertarik dengan informasi mengenai hukum narkotika dibandingkan dengan informasi terkait kesehatan. Karena apa? Karena maraknya penangkapan di antara mereka. Ini yang menjadi highlight ya buat kita semua, bahwa ya ketika memberikan informasi, memberikan pengurangan dampak buruk, kita bisa masuk ke semua aspek gitu ya. Informasi mana dulu yang bisa menjadi jalan masuknya. Setelah kita lihat dari hasil identifikasi dan pemetaan tadi, ya salah satunya adalah bagaimana kita masuk melalui informasi mengenai hukum dan hukum narkotika. Ini juga dari mereka justru tidak punya pengalaman rehabilitasi, tapi banyak juga yang mempunyai pengalaman di penjara. Ya seperti kita ketahui bersama, di penjara juga ya
tidak banyak diberikan informasi lagi sekarang, terlebih di masa COVID. Ya, informasi-informasi tentang HIV nafsa hanya bagian dari mapel naling saja. Jadi ya itu tadi, kita ketemu satu komunitas yang benar-benar blank terkait dengan informasi nafsa dan HIV itu sendiri. Nah, yang ketiga, ya ini ya, ada memberikan konseling pengurangan resiko dan konseling kesehatan jiwa. Ini juga buat kami ini menjadi sangat lumayan berbeda dengan ya kalau misalkan terintegrasi dengan outreach itu sama saja ya sebagai bagian dari harm reduction. Tapi apa namanya, perlu petugas yang mempunyai keterampilan dalam memberikan konseling. Ini menjadi pintu masuk ya, karena kenapa? Dalam hal ini konseling bukan menjadi konselor adiksi, tapi dia tahu bagaimana melakukan konseling. Jadi bukan berarti harus konselor adiksi, tidak. Jadi juga kita melihat agak susah ya mendatangkan konselor adiksi untuk apa namanya, untuk turun ke lapangan, untuk turun memberikan konseling di jalan seperti itu. Jadi ya itu tadi, jadi tidak tersedia tenaga ahli yang bisa dirujuk untuk melakukan konseling kesehatan jiwa, membaca hasil asesmen juga menjadi menjadi gaps buat kita ketika melakukan ini. Jadi kalau misalkan kita lihat kebutuhan klien di lapangan itu juga memanfaatkan konseling banyaknya untuk curhat ya, karena itu tadi ya, kalau misalkan ya pengguna sabunya yang cerewet gitu ya, ketika sudah pakai sabu ya dia akhirnya banyak bicara, akhirnya dia pengennya ngomong, pengennya didengerin seperti itu, cerita apapun ada. Tapi ketika dia muncul cenderung moody, sulit untuk menentukan waktu yang tepat untuk konseling. Konseling ini penting karena supaya kita bisa bisa menentukan bagaimana mereka itu menentukan bahwa oh saya ada resiko terkait dengan terkait dengan HIV, bisa terpapar HIV, IMS dan lain-lain. Karena ketika tidak konseling, akhirnya kita menggiring mereka menggiring ke layanan, mengumpulkan ke layanan, akhirnya ya itu tadi. Mereka hanya bisa tahu dites HIV, dites ini tanpa mereka tahu ini tuh sebenarnya buat apa sih, tes konseling itu, dites HIV itu buat apa. Nah, ini juga menjadi penting buat kami. Perlu juga dikembangkan individual assessment, itu yang pernah dilakukan untuk pengguna nafsa suntik, tapi untuk sabu itu khusus untuk assessment resiko, terutama untuk seksual. Ini kalau misalkan kita mau melihat pada sisi resiko, ya resiko yang paling dekat dengan HIV/AIDS dan HIV dan IMS adalah resiko penetrasi seksual. Ini yang menjadi penting buat kita bahwa ya resiko yang terbesarnya itu adalah transmisi melalui seksual. Jadi ya itu tadi, selain sabu itu meningkatkan juga libido dan lain-lain, perilaku seksualnya aktif. Walaupun kita melihat banyak juga yang teman-teman yang masih muda yang kumpul komplotan itu yang tidak melakukan perilaku seksual yang aktif ya. Jadi penggunaan sabu seksual itu jadi menjadi sangat penting, terutama untuk melakukan individual risk assessment. Terus yang terakhir ini yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi bersama adalah terintegrasi dengan layanan kesehatan jiwa yang dapat diakses. Ini menjadi ya karena itu tadi, karena kita juga belum tersedia nih tenaga ahli yang bisa dirujuk untuk melakukan konseling kesehatan jiwa, membaca hasil asesmen dan lain-lain. Jadi kita juga belum ada koneksi dengan layanan kesehatan jiwa khususnya di puskesmas dan lain-lain. Jadi ya kalau mereka melihat kesehatan jiwa, ya saya baik-baik saja. Kalau ditanya saya selalu baik-baik. Jadi belum ada jalan masuk, tapi jalan masuknya. Tapi kalau misalkan untuk HIV, ya kita sudah ada jalan masuknya terkait dengan perilaku resiko seksual. Itu yang ketiga. Ini yang keempatnya. Ini rujukan
layanan kesehatan tes HIV, IMS dan kesehatan jiwa. Jadi ya seperti saya mention di depan tadi, rujukan tes HIV dan IMS itu kedua PKM itu Tambora dan Grogol. Jadi ya yang pertama-tama yaitu tadi ya pengguna sabu ini belum menjadi target intervensi. Jadi ketika mereka dirujuk oleh kami ke layanan kesehatan IMS HIV, mereka itu harus mandiri dan berbayar kecuali mereka punya JKN ya, punya BPJS. Juga tidak bisa kalau misalkan vaskes pertamanya Tambora atau vaskes pertama Grogol itu bisa, tapi karena kelompok ini menjadikan sulit buat kami. Jadi oleh karena itu kita juga mengembangkan MOU. MOU-nya masih dikembangkan antara kita dengan Tambora dan Grogol khusus untuk pengguna sabu. Jadi kita sudah audiensi ke Dinas Kesehatan DKI dan mereka sudah oke untuk tataran sini dan sudah mulai masuk. Jadi kita bisa merujuk. Tapi karena MOU-nya belum jalan, jadi belum dilaksanakan secara mobile. Harapannya sih kalau bisa dilaksanakan secara mobile, jadi kita lebih bisa merich teman-teman untuk bisa dilakukan tes langsung on the spot di komunitas. Jadi kegiatan rujukan ini juga dilaksanakan hanya bisa terintegrasi dengan pertemuan-pertemuan di lapangan. Jadi nggak bisa kegiatan rujukan ini kalau nggak ada pertemuan juga. Kenapa? Karena tidak bisa sekonyong-konyong mereka itu kita giring langsung ke puskesmas. Jadi kita bikin kegiatan di puskesmas, jadi ya baru mereka bisa masuk. Seperti itu. Tapi ya terkendala juga, yaitu tadi seperti saya sampaikan di depan, masih banyak ketakutan dari mereka pengguna sabu itu ketika mengakses layanan yang ada di pikiran mereka hanya nanti saya dites urin nggak bang? Saya tes urin nggak? Itu pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul. Jadi ya mungkin ada trauma-trauma ketika mereka mengakses barang di Boncos atau ketika ada penggerbekan di wilayah Tambora, penggerbekan di Tamburan itu jadi ada tes urin. Nah juga ya ini apa namanya? Ini klasik juga ya, hampir sama. Ya, jadi seperti kita lihat bahwa tidak memiliki kelengkapan administratif. Nah ini yang menarik buat kami adalah pengguna sabu ini juga lebih bermacam dibandingkan teman-teman yang pengguna nafsa suntik. Pengguna sabu ini ya ada beberapa yang teman-teman trans, ada beberapa yang LSL, juga ada yang banyak juga yang tidak punya kelengkapan administrasi, ya mereka tidak punya KTP. Tapi karena ada kewajiban dari puskesmas itu harus ada KTP, harus ada NIK-nya, minimal mereka harus bawa KK kalau di Jakarta. Jadi ini yang belum menjadi ya tidak banyak kasusnya, tapi ini masih menjadi tantangan buat kita. Juga yang selanjutnya itu ketika kita lakukan rujukan atau ketika setelah merujuk mereka disinyalir ada perilaku resiko terutama terkait dengan seksual, itu ada materi pencegahan atau kondom yang tidak tersedia. Jadi tidak tersedia, tidak bisa diakses di beberapa tempat gitu ya. Ini berbeda ketika dengan ya ini yang mungkin bisa kita diskusikan bersama di sini. Juga materi pencegahan ya kami juga menyediakan ya, salah satunya kita melihat ada risiko untuk tuberkulosis dan lain-lain. Ya juga sebagai pintu masuk ada materi pencegahan berupa pipet dan sedotan steril buat mereka. Juga diberikan juga masker karena terintegrasi dengan COVID. Namun belum bisa terdistribusi secara optimal karena di satu tempat bisa dipakai, tapi di tempat lain materi pencegahan itu tidak dipakai. Tapi yang paling mendasar itu adalah
karena belum ada dasar hukumnya. Karena kalau masih ada kekhawatiran teman-teman penjangkau, kami ketika mendistribusikan materi pencegahan ini berupa bong ataupun ya pipet ya bukan bong, pipet dan sedotan steril ini ada kekhawatiran berbenturan dengan pihak berwajib. Nah, ini yang menjadi PR kita juga, ada jejaring dengan layanan kesehatan jiwa, terutama rehabilitasi dan bantuan hukum. Ya, seperti kita ketahui bersama ya kita agak sulit gitu untuk ya apalagi terlebih dari identifikasi kita, teman-teman Sabu ini secara kelas ekonomi itu menengah ke bawah. Ya mereka ketika mengakses layanan rehabilitasi ataupun konseling rehabilitasi, harapannya konseling yang tidak berbayar. Ya, mereka kalau melihat, kenapa? Karena mereka belum merasakan apa sih manfaatnya konseling atau layanan kesehatan jiwa ataupun rehabilitasi itu buat dirinya. Jadi kalau belum apa-apa itu sudah dibayar atau dicas dengan bayaran, ya saya rasa tidak akan ada yang mau yang mengakses layanan konseling tersebut. Nah ini ya. Nah ini yang terakhir. Ya program ada program strategi kita itu program pendidikan sebaya yang dikembangkan belum optimal sebagai pembuka akses ya. Ini tadi. Jadi kalau misalkan pengguna Sabu itu satu sama lain koneksi bandarnya, koneksi orang-orangnya agak tertutup, beda dengan pengguna nafsa suntik, terutama Putau. Jadi kalau misalkan pengguna Sabu itu cenderung eksklusif antara mereka dan mereka. Jadi masing-masing kelompok kecil itu punya satu bandar, Jadi tidak seperti pengguna. Kita belum masuk. Sekali lagi kita belum masuk ke kelompok yang cukup besar ya. Kalau misalkan di Jakarta sekarang ada 2 kelompok yang cukup besar itu di Kota Bambu dan di wilayah Kampung Bahari yang sekarang lagi diacak-acak sama kepolisian. Tapi ketika kita ngelihat pengguna-pengguna ini, ya masing-masing kelompok ini ada 10 sampai dengan 15 maksimal, 5 sampai 15. Tapi ya itu tadi, mereka cukup eksklusif, apalagi dengan sekarang ini ada model-model tempel gitu ya, ketika ngambil barang itu ditempel. Jadi akses ke pengguna nafsa lainnya menjadi sangat tertutup. Juga ya sebagai efek dari penggunaan zatnya. Nah, juga ya seperti tadi saya sampaikan, ada kelompok-kelompok yang cenderung eksklusif, yaitu ada teman-teman yang dari LSL dan ada dari trans. Jadi dari strategi ini memang kita buat adalah kita bagi 2 teman PO yang khusus untuk akses teman-teman di komunitas, dan 1 lagi yang khusus untuk mengakses teman-teman yang di LSL dan di trans. Nah, ini cakupan programnya. Ini yang dari Juli sampai dengan Maret terakhir ini ada yang 250 orang yang sudah kita jangkau, yaitu sudah sangat baik ya, dengan 3 orang PO. Ya jangkau, kita berikan informasi dan sudah kita rujuk untuk dites HIV dan IMS karena di Jakarta, saya nggak tahu di tempat lain, tapi yang tahu saya di Jakarta Barat, khususnya di Tambora dan di Grogol Petamburan itu ada tes HIV itu including dengan di tes IMS itu di Spilis. Nah, tes IMS itu ada 134 itu dari Juli sampai dengan Maret 2022. 134 orang. Nah, ini yang menjadi pemicu kita. Kenapa ternyata dari penggunaan Sabu ini juga mereka bisa menjadi sumber masuk, yaitu tadi kita temukan ada 2 orang yang positif HIV IMS dan 1 orang positif HIV, TB, dan IMS sekaligus. Jadi ini yang menjadikan kita menjadi dasar buat kita, memang ini ada menjadi dasar dari cakupan ini adalah ya ini kesimpulannya itu adalah perlu, kalau misalkan ditanyakan perlu, ya
perlu untuk melakukan program HR pada komunitas sabu karena kita melihat secara prevalensi itu di atas prevalensi kelompok umum ya, di atas 2% lebih, ada 2% mungkin kalau. Terus juga ada komponen program yang dapat dilaksanakan oleh pada pengguna sabu itu sendiri. Kalau misalkan di Penasun, konseling HIV, di sabu pun bisa dilakukan konseling HIV, pencegahan AIDS ada pencegahan IMS, promosi kondom juga ada promosi kondom bisa dilakukan, KIE jelas, terapi ARV ada, terus vaksinasi dan terapi hepatitis juga bisa dilakukan, pencegahan diagnosis TB juga bisa dilakukan. Nah, yang tidak bisa dilakukan itu ya salah satunya ILAS dan terapi substitusi opiat. Ini yang menjadi pembeda. Jadi tidak banyak bedanya antara pengguna sabu dengan ini. Jadi kalau misalkan kita sebagai conclusion-nya atau bagian dari kesimpulan itu, apakah pengguna sabu itu bisa dilakukan harm reduction? Bisa. Tapi ya itu tadi ada catatan-catatan yang di depan. Nah ini yang sebagai catatan saya ini itu tadi ya. Saya summarize di sini adalah jadi pengguna sabu selama ini belum menjadi target, jadi belum dapat prioritas dalam pelaksanaan program HR. Jadi kalau misalkan kita lihat, yaitu tadi yang masih program besaran kita itu adalah Penasun. Walaupun saya nggak tahu Penasunnya Penasun di mana gitu ya. Apalagi kalau misalkan penyuntikan sabu, terutama di Jakarta juga kita nggak ngelihat ada, bukan berarti kita melihat di wilayah kerja kami itu tidak terdapat penyuntikan sabu gitu. Tapi mungkin bisa berbagi teman-teman di sini. Terus ada membuka ruang diskusi untuk memulai program HR pakai pengguna sabu. Ini juga jadi ya kita bisa ada bagaimana ruang diskusi itu untuk memulai program HR bagi pengguna sabu. Jadi bagaimana intervensinya, apa yang harus dilakukan. Ini menjadi ya apa ya, kalau biasa kita lihat kita dengar semua indah pada waktunya, ya mungkin semua akan menyuntik pada waktunya ya. Ketika sabu itu mereka bisa tahu ada penyuntikan dan lain-lain, who knows lah. Tapi selagi kita ngelihat sekarang ini di Jakarta Tamboran dan di Grogol Petamburan juga belum ada penyuntikan. Jadi kalau misalkan ditanyakan apakah ada intervensi penyuntikan, ya kalau misalkan ada intervensi penyuntikan otomatis ada akses las pada mereka, tapi selama ini tidak ada juga, akses las tidak naik juga. Juga ketika mulai intervensi itu ada faktor secara tepat, faktor resiko sabu itu memang seksual selama ini. Jadi belum lihat yang mesti di highlight itu faktor resikonya adalah seksual. Jadi ya seksual kalau misalkan kita bisa, saya nggak tahu kalau misalkan mereka bisa trisam atau polsam dan lain-lain. Tapi juga kemungkinan terpapar TB juga lumayan besar dan mungkin hepatitis dan lain-lain. Nah, namun sekali lagi ini kita belum ada payung hukum ya untuk pendistribusian materi pencegahan sambung, jabong dan lain-lain. Ya walaupun nanti kita bisa mengintegrasikan dengan pendistribusian kondom apapun lain-lain, dan nggak mungkin juga ini seperti kondom bong dan sedotan ataupun korek api dan itu bisa ditaruh di puskesmas, ini menjadi ya mustahil. Ini juga bagaimana integrate program sabu ini, harm reduction sabu ini dengan intervensi LSL juga, karena kita melihat cukup besar juga teman-teman LSL yang menggunakan sabu, tapi mereka selama ini belum tahu gitu bagaimana sih resiko-resiko selain HIV, AIDS, ya itu tadi ada resiko kesehatan jiwa, ada resiko kecanduan dan lain-lain, itu yang belum. Jadi terus rujukan tambahan untuk kesehatan jiwa terlebih di masa pandemik seperti ini ya itu tadi ya, kita belum bisa ya kalau membaca beberapa ini hasil dari teman-teman, ada asesmen atau survei-survei terkait dengan kesehatan jiwa di masa pandemik itu ada kebutuhan, tapi untuk
ya untuk orang umum saja ada kebutuhan untuk akses kesehatan jiwa. Apalagi ini orang yang menggunakan zat yang namanya sabu. Nah, yang terakhir itu bagaimana perlu mengembangkan layanan jejaring layanan dengan layanan kesehatan ataupun layanan jiwa maupun layanan sosial rehabilitasi. Ya ini tadi ya layanan rehabilitasi ya sudah saatnya kalau misalkan memang mau membuka diri IPWL itu ya kalau memang mau membuka diri ya bukan juga menunggu dari tangkapan ataupun apa ya. Banyak teman-teman kita di jalan yang memang butuh layanan-layanan tersebut. Jadi ya kita dengan senang hati bisa bekerja sama, bisa berkoneksi dengan teman-teman layanan sosial rehabilitasi. Itu saja teman-teman. Buat pemantik kita untuk berdiskusi. Terima kasih untuk mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Bang Husen untuk paparannya. Tadi paparannya sangat komprehensif ya dari 5 strategi yang tadi dilakukan untuk program HR pada komunitas sabu. Tadi kalau saya coba rangkum, pertama tadi mulai dengan mengidentifikasi wilayah dan mengembangkan jaringannya dulu, lalu pendidikan mengenai pengurangan dampak buruk nafsa, lalu ada konseling pengurangan resiko dan cash flow-nya, lalu berlanjut ke layanan rujukannya, dan yang terakhir tentunya ada pelibatan pengguna sabu dalam upaya advokasi dan program pencegahannya itu sendiri. Baik, dari tadi Bang Husen sudah menyampaikan materinya. Adakah di sini rekan-rekan yang mungkin mau menanggapi atau bertanya mungkin? Saya berikan kesempatan untuk rekan-rekan sekalian. Oke, Mbak. Baik, silahkan. Sore, Mbak. Ya, mungkin boleh diperkenalkan diri dulu, Pak, dan dari lembaga mana? Nama saya Agus, Pak. Mbak, akrab dipanggil Gepra. Kebetulan kami pernah melakukan untuk penjangkauan khusus pengguna sabu. Lalu kami di tahun 2018 kita punya program dari Belanda itu Mainline untuk penjangkauan narkotika sabu, khusus sabu ya. Kalau mungkin saya cuma menambahin aja. Kita lebih banyak edukasi memang di setiap penjangkau lapangan. Tapi mungkin beda juga dengan lokasi di wilayahnya Pak Husen dengan lokasi yang ada di Makassar ya. Di sini justru cenderung pengguna sabunya itu dia lebih aktif berbicara, malah sering terekspos dengan teman-teman yang lain. Seakan dia tetap paranoid ke aparat penegak hukum. Tetapi kalau untuk sesama pengguna sabu atau bahkan di luar bukan pengguna sabu, tetap dia to the point aja bahwasanya dia seorang pengguna sabu. Dan kedua, kami juga pernah usulkan, sering edukasi juga, bahwasanya penularan TB itu kan risikonya kita tahu lah bahwasanya penularan TB itu bisa berdampak ke satu pipet orang yang pengguna narkotika sabu dengan penggunaan berkelompok dengan satu pipet. Kami berikanlah edukasi ke mereka bahwasanya kalau bisa dalam setiap orang itu mempunyai filter. Saya berharap sih ada layanan kesehatan ataukah pemerintah menyediakan filter setiap pengguna sabu yang menggunakan bong. Yang itu bisa diakses ke layanan kesehatan untuk pengurangan penularan TB-nya. Dengan filter itu pada saat dia gunakan, dia masing-masing memegang. Jadi satu orang sudah menghisap, dia buka filternya. Orang yang berikutnya memasang filter berikutnya juga. Jadi masing-masing itu. Kalaupun juga untuk yang mirisnya ini sebenarnya masih susah dipecahkan masalah penegak hukumnya. Masih banyak penegak hukum yang belum mengerti tetapi masih mengacuhkan dari surat-surat edaran Mahkamah Agung tentang batasan-batasan yang dikatakan itu seorang pengguna dan ininya. Sehingga masih banyak yang
di bawah surat edaran Mahkamah Agung itu masih banyak ditujukan ke pasal-pasal yang sebagai kurir maupun bandar. Padahal jelas bahwasanya Tangerang itu ada ketentuannya oleh dari surat edaran Mahkamah Agung dengan kesepakatan dari Polri juga. Nah, apalagi ya, saya berharap juga ada penyedia layanan konseling khusus pengguna sabu di layanan puskesmas atau di beberapa NGO yang bergerak di bidang isu narkotika itu tersendiri. Oke, saya rasa itu aja dulu sementara, Mbak. Saya berharap itu terrealisasi lah untuk kita bersama. Oke, makasih Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Geva untuk tanggapannya. Tadi kalau saya coba rangkum ada 4 poin ya. Jadi kalau tadi karakteristik mungkin di Makassar sedikit berbeda begitu. Jadi lebih terbuka terkait perilaku penggunaan sabunya juga lebih terbuka begitu ya. Jadi mungkin berbeda tadi dengan yang disampaikan oleh Bang Hussein, mungkin kalau di Jakarta tadi di wilayah Tambora atau di Gropet lebih tertutup, tapi ya mungkin tetap masih ada sama-sama ketakutan juga kepada aparat penegak hukumnya, takut ketahuan gitu ya. Lalu tadi ada masukan untuk terkait pipetnya juga, terkait filter untuk buang mungkin harusnya disediakan juga untuk bisa diakses, karena itu nanti berkaitan juga dengan penularan TB-nya. Lalu ada terkait isu dengan penegak hukum, jadi definisi atau batasan pengguna itu bagaimana, karena masih sering diidentifikasi juga sebagai bandar. Dan yang terakhir tadi terkait layanan konseling khusus pengguna sabu, entah itu nantinya di puskesmas atau di beberapa lembaga. Mungkin kalau dari Bang Hussein, kalau dibandingkan dengan program yang dijalankan gitu, gimana Bang Hussein? Sama nggak tuh kira-kira? Terima kasih ya, Agus ya. Apa namanya? Ya memang itu tadi saya sampaikan di depan bahwa itulah perlu melakukan identifikasi dan pemetaan karena outreach itu nggak selalu apa namanya selalu dinamis ya. Jadi ada perubahan, ada perbedaan ya seperti pepatah lama lah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu. Jadi beda orang-orangnya. Menarik jadinya, ini yang menjadikan menarik dilakukan outreach. Terus ya saya juga ya kalau dari kami ya itu tadi kita melihat memang penggunaan nafsa ya ada kebutuhan untuk konseling, ya itu tadi ya harapannya sih ya minimal ada layanan konseling aja di lapas di layanan kesehatan, tidak terbatas sabu atau apapun ya, mungkin ya sesuai kebutuhan, yang penting nafsa. Terus ya mudah-mudahan sih kalau memang ada ya teman-teman, saya juga belum tahu gitu ada terkait dengan ada filter atau apa ya, mudah-mudahan sih bisa terrealisasi. Tapi so far selama kita mendistribusikan materi pencegahan, ya ada kekhawatiran dari teman-teman. Jadi nggak semasif kita mendistribusikan jarum waktu dulu, karena ada Permenkes 567, ada Permenkes 55, ada dan lain-lain. Itu saja sih tadi harapannya sih. Terima kasih Mas Agus atas masukannya. Terima kasih Bang Hussein untuk tanggapannya. Mungkin ini ada pertanyaan atau komentar mungkin ya dari Bang Omar Syarif. Silahkan, boleh di-unmute audionya. Hai, terima kasih Mbak Devika, Bang Hussein. Presentasinya sangat menarik. Mungkin pertanyaan sekalian komentar. Tadi lihat dari presentasinya, terus catatan-catatan dari intervensi yang dilakukan, kelihatannya memang ada tantangan yang lumayan besar ya buat memulai program harm reduction buat pengguna sabu. Tapi kalau refleksi dari saya sendiri, kenapa nggak mulai coba dengan
infrastruktur yang udah ada gitu, daripada karena kalau yang saya dengar dari presentasinya Bang Hussein kayaknya mau bikin sesuatu yang baru gitu, dan ini kan akan sangat menantang, terutama dalam konteks Indonesia yang notabene sangat keras terhadap pengguna nafsa gitu. Tapi di satu sisi kita sebenarnya udah punya infrastruktur yang harusnya bisa dimanfaatkan gitu. Dan maksud gua adalah infrastruktur penanggulangan HIV. Kenapa nggak masuknya dari situ, menggunakan infrastruktur yang udah ada? Dan kalau kita tahu kan di penanggulangan HIV sendiri fokusnya ke populasi kunci karena epidemi di Indonesia terkonsentrasi di populasi kunci. Dan kita tahu banyak teman-teman kita dari populasi kunci yang juga pakai sabu gitu. Kenapa nggak pakai infrastruktur itu sehingga memang programnya bisa terdevelop, terbangun gitu, nanti baru diperluas ke kelompok-kelompok di luar populasi kunci. Akan sangat menarik karena saya sempat kerja di harm reduction juga, dan memang prinsipnya harusnya siapa yang paling membutuhkan itu yang harus diutamakan gitu. Jadi dan juga terkait dengan kesempatan yang ada, infrastruktur yang ada, tanpa harus menunggu ada payung hukum baru, ada integrasi layanan sama kesehatan jiwa segala macam. Karena ini akan sangat memakan waktu, dan di satu sisi teman-teman di lapangan tetap kesulitan gitu. Jadi nggak tahu, ini cuma refleksi aja, dan mungkin Bang Hussein atau teman-teman yang lain bisa nanggepin. Makasih. Terima kasih tanggapannya Bang Umar. Tadi ya mungkin lebih ke pemanfaatan dari program-program yang sudah ada tadi, terutama di program HIV sendiri. Mungkin refleksinya adalah dibanding atau memulai sesuatu yang baru begitu ya, mungkin bisa mulai dari program yang sudah ada dulu, baru nanti pelan-pelan memperluas jaringan dari program itu sendiri. Dari Bang Hussein mungkin atau dari rekan-rekan lain ada yang mau menanggapi? Ya, saya sedikit menanggapi. Terima kasih Mas Omar masukannya. Yang betul, mungkin ini terlewat dari saya. Kita memang tidak mengembangkan sebuah intervensi baru ya. Cuman memang ketika kita mulai di Juli 2021 itu penggunaan sabu ini memang belum dijadikan menjadi target group untuk intervensi HR ataupun intervensi HIV. Jadi oleh karena itu ya kita bukan mengembangkannya, tetap jadi ya pendekatannya dari stakeholder atau kebijakan kita, sabu ini selamanya masuknya di intervensi nafsa saja, tidak masuk ke HIV. Jadi kita coba untuk sekarang makanya ber-MOU dengan Dinas Kesehatan dan ber-MOU dengan dua layanan kesehatan tersebut. Ya kita coba untuk memasukkan pengguna nafsa lain, terutama sabu ini, ke unit HIV yang sudah ada, yang sudah terdevelop. Itu sih kalau misalkan memang tidak sama sekali mengembangkan something new gitu ya, tapi memang kebutuhan kita adalah bagaimana menggeser itu bahwa sabu ini juga harus ada loh di intervensi HIV/AIDS. Jadi infrastrukturnya tetap infrastruktur HIV, tapi ya ada kebutuhan-kebutuhan lain ya, karena itu tadi, karena ini orangnya baru ya, seperti kita jejaring dengan rehabilitasi dengan teman-teman ya teman-teman ya penggiat nafsa lainnya yang masih belum terbangun, seperti seperti kita mulai ya saya sih rasanya ya ini seperti kita mulai program harm reduction di awal-awal lagi, terutama untuk pengguna nafsa. Ya beruntung kita sekarang ini infrastrukturnya sudah terbentuk, sudah sangat baik, terutama untuk yang HIV. Ya kita, ya itu tadi salah satu goal advokasi kita yang pertama, yaitu tadi memang tidak ya kesehatan jiwa dan rehabilitasi yang mungkin jadi add-on aja ya, jadi bagian tambahan saja. Tapi kalau misalkan untuk yang HIV tetap kita menggunakan infrastruktur yang sudah ada.
Itu saja. Jadi bagaimana juga selama ini kan belum ada mobile VCT untuk pengguna sabu. Nah, itu yang akan kita kios lakukan untuk pertama kali. Jadi harapannya sih mudah-mudahan sudah Lebaran ini kita bisa lakukan itu. Mobile VCT untuk pengguna sabu. Jadi tidak lagi penasun dan lain-lain. Thank you, Mas Omar. Terima kasih banyak Bang Hussein untuk tanggapannya. Jadi sebenarnya berusaha untuk memanfaatkan yang sudah ada juga ya Bang Hussein tadi dari program HIV-nya sendiri. Makanya tadi yang diupayakan ya dengan MOU dengan Puskesmas itu. Oke. Dari rekan-rekan lain, di sini ada Kadima. Silahkan, boleh unmute dan menyampaikan komentar atau pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini kalau saya paling sharing aja ya. Ini kebenaran materinya pas banget nih saya alamin gitu. Sekitar bulan lalu kebenaran di daerah wisata gitu ya. Ketemu dengan teman-teman lama gitu, cerita-cerita tentang profesi sekarang. Sebagai paralegal ya, nyambung. Ternyata benar kalau ada usia-usia belia gitu. Jadi anak atau keponakan yang di usia SMP itu udah memakai sabu gitu. Makanya cukup ini juga ya. Nah, pertanyaannya saat itu adalah ini kalau misalnya pengen berhenti rehab itu aksesnya kemana gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebenaran ada teman LSL juga di situ kan, yang menggunakan sabu itu ya untuk libidonya itu kan. Itu kalau itu mungkin masih bisa masuk ke program HIV gitu. Cuman kalau sabu kan selama ini taunya kalau ini taunya cuman dari piwit ya yang diinjek gitu. Sedangkan sabu kan, nah itu dia kebenaran dapat materi ini nih jadi ngebuka juga, oh ternyata bisa dimasukkan juga gitu. Sama satu lagi kalau terkait sama hukumnya ya pertanyaannya klasik sih. Kalau ketangkep tuh harus ngapain, harus kemana gitu. Paling itu aja sih kalau yang saya ini ya, cuman sharing aja sih. Gitu aja. Makasih. Oke. Makasih banyak Kak Dima untuk pertanyaannya. Tadi Bang Hussein ada dua. Mungkin terkait pengguna sabu yang masih usianya muda, itu programnya bagaimana, akses rehabnya kemana, dan kalau seandainya tertangkap itu apa yang harus dilakukan. Mungkin dari pengalaman Bang Hussein atau nanti kalau teman-teman lain ada yang mau berkomentar di kolom chat juga silahkan. Silahkan Bang Hussein. Oke, terima kasih Dima sharingnya. Memang ya kita juga sama ya di intervensi kami memang banyak ditemukan pengguna-pengguna sabu usia muda gitu. Walaupun yang kita untuk difilter untuk kerujukan itu tetap di atas 18 tahun karena rujukan HIV itu belum bisa diakses kepada teman-teman di bawah umur. Mungkin nanti kalau untuk kondisi di lapangannya ada beberapa teman kios di sini ada Retno ataupun ada Dona yang bisa nambahin. Cuman kalau misalkan untuk layanan untuk layanan HIV, karena kita fokusnya ke layanan HIV sebagai bagian dari harm reduction ini, ya kita memang untuk rujukan kita masih berproses ke teman-teman yang di umurnya 18 tahun yang sudah memulai KID. Karena kebutuhan untuk di layanan pun mereka harus punya NIK gitu ya, harus punya NIK. Walaupun ya itu tadi NIK-nya itu yang ya agak menjadi kesulitan, tapi nggak apa-apa lah. Terus yang kedua untuk terkait dengan hukum juga kita masih berproses sama seperti yang disampaikan sama Mas Omar tadi, bahwa kita memang masih menggunakan infrastruktur yang ada gitu ya, Dima. Jadi kita masih belum punya daya upaya yang cukup besar untuk lebih melebar ke masalah hukum, ke masalah intervensi lain. Jadi kita cukup fokus memang kita akan fokus ke teman-teman yang
punya kebutuhan untuk HIV, IMS ataupun TB untuk akses layanan kesehatan, termasuk di sini layanan kesehatan jiwa. Tapi untuk 1 tahun pertama kita memang lebih fokus ke layanan HIV, IMS dan TB. Jadi kalaupun kita ya saran saya sih kalau misalkan untuk dalam pengembangan sebuah intervensi itu tidak coba untuk fokus dan tidak untuk melebar ke isu-isu lain yang memang kita tidak ada kapasitasnya. Jadi ya khawatirnya itu kan ya itu tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa kebutuhan mereka ini ya informasi benar, informasi terkait dengan hukum dan apabila mereka tersangkut hukum. Tapi karena kita sadar diri, karena kita tidak ada kapasitas dan kita juga belum ada jejaring yang cukup kuat untuk ini, ya informasinya diberikan saja. Kalau memang ada relawan, ada teman-teman seperti paralegal dan lain-lain kita bisa libatkan, tapi ya kita tetap fokus ke layanan layanan yang sifatnya intervensi pengurangan dampak buruk bencana. Itu aja Dima. Mungkin Inu bisa nambahin gimana kondisi di lapangannya, Nu? Mana Inu? Nggak ada ya? Hilang. Ada ya? Itu aja kali, Devika. Oke. Berarti tadi ya Bang Ustadz, sebenarnya programnya memang lebih ke mencoba merujuk gitu ya, dan itu memang bisanya ketika teman-teman itu sudah berusia 18 tahun, sudah punya ID, karena itu juga kebutuhan yang ada di layanan gitu ya. Sebenarnya mungkin tadi kalau ada teman-teman dari kios yang bisa menjawab, saya mau tanya kalau dapatnya kira-kira di bawah 18 tahun tuh kira-kira yang bisa dilakukan apa ya? Maksudnya apakah tetap dikasih aja informasinya atau ada mungkin program atau bisa diarahkan kemana gitu? Tapi sepertinya tidak ada, belum hadir atau mungkin tadi live duluan kali ya teman-teman dari kios. Baik. Oke, sorry Mbak. Biasanya sih kalau yang didapat umur yang di 18 tahun atau di bawah 18 tahun itu biasanya kan biasa edukasi aja dulu yang diberikan, informasi yang diberikan. Tetapi kalau dia sudah membuat suatu masalah, kita kembalikan kepada maksudnya kita bicarakan ke orang tuanya apabila sudah terlibat masalah hukum. Barulah diupayakan untuk memasukkan ke rehabilitasi. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Oke, biasanya. baik. Terima kasih banyak Pak untuk tanggapannya. Tadi berarti kalau di bawah 18 tahun memang tetap ada edukasi yang diberikan, dan kalau mungkin sudah agak sulit ya tetap harus ada intervensi keluarga ya jadinya, karena kembali lagi memang belum punya ID juga. Oke, di sini ada Kak Andik Haryawan. Mungkin boleh silahkan di-unmute. Baik, terima kasih Kak Devika. Selamat sore Bang Husen, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Sehat, alhamdulillah Andik. Udah lama nggak ketemu nih. Ya. Saya mau nanya, tadi saya sempat live karena ada beberapa ini, jadi saya mungkin saya kelewat, tapi tadi sejak awal diskusi ini saya berpikir pengguna sabu ini kan memang beda ya dengan penasun putau zaman 2000-an sekian gitu kan. Nah, ketika perbincangannya itu ngomongin dampak buruknya, nah saya mau nanya ke teman-teman kios yang sudah melakukan program selama hampir setahun itu, apakah dampak buruk yang dialami oleh teman-teman pengguna sabu ini sama dengan dampak buruk yang mau dialami oleh teman-teman penasun? Karena kan yang kita tahu kan penasun jarum suntik putau kan dampak buruknya macam-macam, ada HIV segala macam, ada HIV, ada dan lain-lain lah, gitu, IMS dan adiksi yang seperti itu. Apakah dari teman-teman sabu ini juga sama dampak buruk yang sudah dipetakan gitu dengan teman-teman penasun yang dulu gitu? Karena kalau melihat karakternya tadi Bang Husen sempat ceritakan memang agak beda ya, karena mereka lebih cenderung tertutup segala macam seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga hampir sama sih dengan Kak Devika tadi. Kebetulan kalau saya sendiri saat ini kan isunya di isu anak. Jadi ketika
teman-teman PO ini menemukan pecandu-pecandu anak gitu yang di bawah 18 tahun, tentunya selain edukasi gitu dan rujukan, apakah ada lagi yang bisa dilakukan. Dan saya setuju dengan pandangan Pak Musin ya, bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu yang bukan di di luar kemampuan kita. Kalau memang kita tidak mampu, ya memang sebaiknya dirujuk ataupun di seperti itu. Tapi kan kalau di lapangan mungkin akan ketemu dengan anak-anak yang sudah kecanduan atau anak-anak yang sudah bermasalah dengan adiksi. Apakah apa yang dilakukan oleh teman-teman PO kios? Mungkin itu aja. Sehat terus Bang Husin, terus berkarya Bang Husin. Terima kasih Andik ya Mas Andik. Thank you. Oke, makasih. Kalau misalkan terkait dengan risiko, memang kita masih melihat risiko terfokusnya itu teman-teman pengguna sabu ini ya dari untuk HIV dan IMS itu di transmisi seksual. Ya, kita belum ketemu juga yang permasalahan TB dan lain-lainnya. Kalau misalkan itu kalau kita fokusnya memang bentuknya sabu ini intervensi HR intervensi HR yang terintegrasi dengan intervensi transmisi seksual, jadi yang memang lebih banyak ke transmisi seksual kalau untuk HIV dan IMS. Jadi bagaimana kita melihat yaitu tadi bahwa pengembangannya untuk penyuntikan kita belum, saya tidak tahu, balik lagi untuk di Jakarta Barat ini belum kita melihat ada resiko-resiko terkait dengan penyuntikan. Namun untuk transmisi seksual sudah, dan ya terbukti tadi kita dapat ada 2 orang yang positif HIV, IMS, dan yang salah satunya HIV, IMS, dan TB secara sekaligus. Nah, itu sih kalau kita ngelihat itu, makanya ya bentuk intervensi hampir sama tadi seperti disampaikan di awal, ya bagaimana kita ada dengan 5 strategi tadi, kita integrasikan itu menjadi bagaimana kita mendevelop sebuah program outreach ya secara komprehensif. Itu sih jadinya. Ya cuman terkait dengan anak-anak atau yang case-case lain ya seperti kita temui di lapangan, betul sekali. Apabila bagaimana ketemu dengan pengguna sabu di bawah umur, ya balik lagi kita memang tetap educate mereka, kita berikan edukasi. Ya, kita juga nggak mau kesalahan karena memang belum ada dasarnya, belum ada dasar hukum ketika kita mulai mau mendistribusikan materi pencegahan, apalagi materi pencegahan ini kita lihat ini bukan alat kesehatan, tidak seperti jarum suntik ya. Kalau misalkan jarum suntik ya kita masih bisa menjustifikasi ini mungkin alat kesehatan, tapi ketika kita ngelihat mendistribusikan seperti pipet, bong dan lain-lain ke mereka, kita tidak sarankan. Dan yang paling penting itu adalah ketika ada intervensi, ada rujukan untuk ke puskesmas karena ada SIHA, memerlukan NIK, terutama untuk teman-teman yang memang ada resiko. Kalau memang ada resiko, kita bisa bicarakan dengan dokternya. Tapi kalau memang selama ini tidak beresiko dan mereka tidak NIK, ya prosesnya adalah kita berikan edukasi pencegahan. Seperti itu Bang Adik. Jadi kalau misalkan selama ini kita lakukan ya tidak jauh berbeda dengan intervensi dengan penasun, tapi kita memang ketika melihat faktor resikonya lebih pada transmisi seksual, dan bila ada kejadian-kejadian di luar batas kita, ya itu kita koordinasiin lagi, karena itu tadi ini programnya mulai baru juga di kios, sedikit berbeda ya, dan intervensinya ya kita diskusikan lagi, dan kita perlu membuka forum-forum seperti ini sih. Seperti itu Mas Andik, terima kasih. Terima kasih banyak Bang Husen untuk tanggapannya. Dari rekan-rekan lainnya mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, di kolom chat ada pertanyaan Bang Husen, mungkin saya bantu bacakannya. Dari Pak Undito Rahmat. Pertanyaannya, apa tantangan dan hambatannya saat menemui teman-teman yang menggunakan sabu? Karena dirasa ada beberapa teman-teman menggunakan sabu itu untuk alasan pekerjaan.
tadi ya Bang Sri sudah bilang mungkin lebih ke produktivitasnya juga gitu. Ya, terima kasih Mas Undi. Jadi kalau misalkan tantangan ya, tantangannya sih ya bagaimana tantangan kita itu ya diharapkan teman-teman staf lapangan itu punya apa namanya, punya perspektif sama, punya keterampilan yang sama terkait dengan bagaimana intervensi ke pengguna nafsa secara keseluruhan. Jadi ke pengguna nafsa secara keseluruhan kalau dari kami memang tidak membeda-bedakan zat apa yang digunakan, tapi kami melihat dari apa yang resiko apa yang dihasilkan mereka dari penggunaan zatnya. Jadi kalau memang penggunaan nafsanya, jadi yaitu tadi kalau misalkan di harm reduction itu ada hierarki pencegahan, yang kita memang mau cegah itu bagaimana mereka. Yang paling fokus dulu Mas Undi adalah kita akan fokus bagaimana mereka tidak tertular IMS, HIV, TB ataupun yang lain-lain. Jadi kita tidak tertular HIV, TB. Kalau memang ada kebutuhan dari mereka, ada kebutuhan mereka untuk ya fakta kalau mereka udah merasa pengen rehabilitasi karena sekarang ini belum ada terapi substitusi untuk sabu dan lain-lain ya. Ya kalau untuk ada kebutuhan rehabilitasi, ada kebutuhan mereka buat bagaimana sih Bang saya ya pakai sabu kan saya pengen berhenti tapi saya pakai sabu juga buat kerja saya lebih produktif dan lain-lain. Ya kita akan fokus balik lagi secara prinsip harm reduction yang apa namanya pragmatis dan jangka pendek. Kita cari fokus intervensi mana yang paling bisa kita lakukan. Jadi kita tidak berlama-lama, kita fokus kepada pencegahan. Oh kalau pencegahan HIV-nya, pencegahan IMS-nya kita fokus di situ dulu. Jadi kalau tidak melebarkan, tadi saya sempat sampaikan bahwa tidak melebar ke apa namanya ke bagaimana mereka kecanduan lain-lain, apa namanya. Tapi kalau ada kebutuhan ya kita akan rujuk. Begitu Mas Undi ya. Jadi kalau misalkan ada alasan mereka untuk ini, tapi selama mereka ada kebutuhan apapun itu, kita sebagai layanan kita akan berjejaring dengan teman-teman yang lain. Thank you Mas Undi atas pertanyaannya. Semoga ini bisa mencerahkan sedikit. Begitu Mbak Desi. Oke, ada lanjutannya nih Bang Susen dari pertanyaannya. Mungkin ini udah agak teknis ya Bang Susen, mungkin boleh di-sharing sedikit juga. Bagaimana menilai perilaku risiko tinggi untuk orang yang menggunakan sabu? Oke, kalau secara perilaku risikonya, yaitu tadi ya, makanya di dalam intervensi kami ada namanya konseling pengurangan risiko. Jadi perlu juga ketika melakukan outreach yang tidak boleh ada jembatannya itu antara dari memberikan pendidikan dan melakukan rujukan itu ada konseling pengurangan risiko. Ini yang sekarang ini agak miss ya karena di dalam prosesnya itu tidak ada konseling pengurangan risiko. Jadi pertanyaan-pertanyaan ya bisa ya pertanyaan-pertanyaan ketika kita melakukan konseling layaknya orang konseling dengan melakukan teknik-teknik konseling tentunya. Ya penilaian untuk kami itu adalah mereka satu ya mereka tahu tentang bahwa ini yang mereka lakukan beresiko. Ini penilaiannya seperti itu. Jadi ketika kita sampaikan ke mereka Mas Undi bahwa mereka tahu bahwa mereka beresiko. Contoh ketika mereka tahu perilaku seksualnya, Bang saya melakukan resiko seks tanpa menggunakan kondom. Kapanpun apa dengan siapapun, ketika tidak tanpa menggunakan kondom kita anggap sebagai resiko satu. Jadi kalau misalkan beda dengan penggunaan nafsa suntik, jika menggunakan nafsa suntik ya resiko tingginya itu adalah ada tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian dan melakukan seks tanpa kondom. Tapi kalau misalkan sabu adalah resiko paling tingginya itu adalah mereka selama melakukan seks tanpa kondom, lebih tingginya saya melakukan seks secara bersama-sama tanpa menggunakan kondom.
Makanya mungkin kita akan mengembangkan individual risk assessment untuk menilai risiko ini yang bentuknya ya balik lagi kita akan mengembangkan dari IRA seksual ya khususnya untuk pengguna sabu. Jadi resikonya seperti itu yang bukan resiko menggunakannya ya Mas Undi ya, menggunakannya berapa banyak atau apa, tapi resiko saya melakukan seks tanpa kondom atau lebih beresikonya lagi saya seks bergantian bersama-sama tanpa menggunakan kondom. Itu kalau dari sisi harm reduction-nya Mas Undi ya. Tadi ya Bang Hussein, pengembangan individual risk assessment-nya sendiri ya tadi, entah dari pertanyaan-pertanyaan yang tentunya menggunakan teknik-teknik konseling gitu ya. Kalau instrumen sendiri ada nggak sih Bang Hussein? Mungkin Ada. instrumen psikologis yang dipakai gitu? Kalau instrumen psikologisnya itu dikembangkannya sama teman-teman sadar hati itu ada salah satunya DAS ya. Ada DAS, ada dua lagi saya lupa. Tapi ada untuk kesehatan jiwa. Tapi kalau untuk yang intervensi individual risk assessment itu ya kita pakai individual risk assessment-nya yang khusus untuk seksual yang dulu digunakan untuk teman-teman pengguna nafsa suntik. Seperti itu. Jadi memang ada semacam panduannya juga gitu kali ya Bang Hussein, kayak pertanyaan-pertanyaannya yang bisa dipakai untuk teman-teman petugasnya gitu. Ada. Oke, baik. Terima kasih Bang Hussein untuk responnya. Dari rekan-rekan lain, mungkin ada pertanyaan, ada respon? Tadi Eri yang angkat tangan. Ada lagi nih. Bang. Ya. Kak Eri Susanto. Iya, silakan. Oke, terima kasih Kang. Yuk. Sekarang kebetulan sedikit berbagi. Sampai sekarang sih saya masih sebagai petugas outreach ya, sebagai PL di Galatea, tapi khusus Penasun masih. Coba membandingkan trik yang mau Kang pakai sabu HR Kang. Karena banyak faktor resiko yang bisa disebabkan oleh zat tersebut yang bisa membuat hal-hal yang sudah tadi Mas jelaskan di awal. Contohnya seks karena nggak pakai kondom kan segala macam. Nah, sekarang kita hanya pengen tahu dasarnya harm reduction itu dulu. 12 poin yang itu dulu kita kuasai, baru kita akan gampang menerapkan untuk pengguna ATS-nya. Nah, untuk dari dulu kan sebenarnya Penasun itu termasuk anak emas. Setiap program yang ada itu selalu Penasun yang selalu diistimewakan. Nah, sekarang giliran trennya itu berubah yang dari Hero ke ATS. Nah, ini sekarang yang jadi permasalahannya. Karena beda banget sekarang karakter-karakter pengguna Penasun dengan karakter-karakter ATS. Makanya tadi aku lihat ada keterangannya Mas Hussein, Bang Hussein, bahwasannya di awal kita perlunya berjejaring dengan kesehatan jiwa karena berpengaruh dengan jiwanya, psikologisnya, efek dari penggunaan zat itu berkelanjutan dan berkesinambungan. Kalau mungkin mereka bilang efek jangka panjang yang tidak ada, bullshit. Ada. Justru sabu yang paling banyak menghantam otak, saraf. Tapi kalau heroin dia ngantamnya psikis tubuh ya, gitu. Lebih ke sarafnya itu nggak ada terganggu sebenarnya, tapi lebih ngantam ke fisiknya, sakau gitu. Tapi kalau sabu itu mindsetnya atau sugestinya itu yang parah. Sampai kalau aku membandingkan mana lebih gampang menjangkau Penasun atau ATS, aku bilang gampang menjangkau Penasun. Penasun dulu dengan Penasun sekarang udah karena zat ATS itu sudah berubah wataknya. Karena itu zat tadi. Karena memang yang dihantam saraf. Jadi tidak bisa berpikir logika, tidak bisa berpikir sehat, apalagi diajak konseling. Nah, ini tantangan-tantangan untuk PL atau PO nanti ke depannya itu bagaimana caranya meningkatkan kesadaran mereka untuk peduli dengan kesehatannya sendiri. Itu sih tantangan pertamanya sebenarnya. Itu gimana memberikan informasi supaya mereka timbul kesadaran. Nah, dengan cara menilainya, konselingnya dengan IRA tadi mungkin, konseling mungkin. Nah, dengan juga menyediakan layanan kesehatan jiwa, psikiatri,
panti rehab yang ada konseling-konseling khususnya tentang kejiwaan. Karena rata-rata yang kutemui Bang di Medan ini pengguna sabu itu banyak yang lari ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, jadinya akibat tidak bisa mengontrol penggunaan zat itu. Jadi kesadaran teman-teman pengguna ATS ini yang perlu kita tingkatkan. Gimana kesadaran akan resiko, dampak, faktor-faktor ininya. Nah, kita edukasi. Itu tugas kita sebagai PO untuk mengedukasi mereka supaya mereka tahu bahwasannya kalau nge-seks pakai kondom, kalau misalnya pakai ini pipet bergantian. Karena sebenarnya faktor yang paling banyak itu kalau di penasun yang ditakutin cuma jarum suntik sama seks. Kalau ATS yang udah pasti TB, HIV, IMS, hepatitis, 4 itu udah pasti di tangan. Nah, jadi itu dia tantangannya, Mas. Makasih, Mas. Cuma itu nambahin dikit. Terima kasih, Eri. Ya, Terima kasih banyak. Ya. Silakan Bang Husen, tanggapannya. Ya, gimana ya? Ya itu tadi sih sama ya. Ini juga saya nggak tahu trennya nanti gimana gitu ya. Ya mungkin juga awalnya penggunaan putau kan orang-orang kenalnya dari di drag gitu ya, di isap. Ya kita nggak tahu mungkin akan ada sabu yang akan disuntikan atau apapun, karena ya sepengetahuan saya apapun yang disuntikan itu, zat apapun yang disuntikan efeknya lebih cepat, lebih murah, efeknya lebih cepat, lebih murah. Lebih murah, maksudnya zat yang dipakainya tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Tapi kalau misalkan terkait dengan itu tadi yang seperti disampaikan sama Mas Eri, betul sih ya, ada intervensi terkait dengan kesehatan jiwa yang agak berbeda dengan penggunaan nafsa suntik. Ya terlebih juga banyak pengguna sabu yang ketika dia pengen tidur, dia akan menggunakan zat lain atau mungkin mix drug dengan menggunakan alprazolam apa obat-obat tidur yang lainnya. Jadi ya perlu ya yang selama ini dikembangkan Mas Eri, ya dilakukan kios selama ini dengan teman-teman sadar hati, ya itu tadi kita baru berfokus kepada resiko IMS dan HIV-nya. Karena itu tadi, ini catatan buat teman-teman semua ya, ketika kita mengembangkan sebuah program di awal, saran saya ya itu tadi, kita fokus ke satu intervensi, fokus kepada satu resikonya saja. Seperti yang disampaikan Mas Omar tadi juga, bagaimana kita pakai infrastruktur yang sudah ada, tidak melebar kemana-mana. Ya karena akhirannya kita nggak bakal ketemu fokusnya. Ya kalau untuk psikiatri dan lain-lain kesehatan jiwa, ya kita sambil berjalan, mudah-mudahan ke depannya ada. Tapi sekali lagi terima kasih Mas Eri masukannya. Itu yang memang kita temukan bersama-sama, kondisinya sama lah, seperti apa yang pengguna sabu di mana saja hampir sama. Pasti yang ini adalah masalah-masalah psikisnya dibandingkan dengan masalah fisik. Itu saja. Terima kasih Mas Eri. Balik ke Mbak Devika. Terima kasih Mas, sama-sama. Oke, terima kasih banyak Bang Husen. Saya jadi mau nanya nih Bang Husen, sedikit melanjutkan tadi ya, isinya kan terkait kesehatan jiwa gitu ya. Sebenarnya berarti yang dilakukan selama ini mungkin tadi ya jadi salah satu highlight juga bahwa perlu ada integrasi ke program Keswanya sendiri gitu ya Bang Husen, untuk mengakses di poli kejiwaan yang sebenarnya udah ada gitu di Puskesmas. Apakah poin ini juga termasuk di MOU yang dikembangkan dengan Puskesmas Bang Husen untuk integrasi ke poli kejiwaannya gitu? Ya itu tadi ya, Devi. Ya saya pakai, ya nggak tahu ya, saya mungkin orang yang cukup konvensional dalam melakukan intervensi ya, konservatif gitu. Ya tadi saya lakukan adalah ketika kita bicara harm reduction,
ya kita fokus dulu ke infrastruktur yang ada di harm reduction-nya, kita tidak melebar kemana-mana. Jadi yang selama dikembangkan untuk MOU dengan Dinas Kesehatan dan lain-lain masih MOU yang kisaran intervensi program HIV/AIDS dan IMS. Tapi tidak menutup kemungkinan karena secara kebutuhannya pun on demand-nya belum ada tuh ya untuk saya pengen dong dirujuk ke layanan psikiatri atau saya pengen ditemuin dengan psikolog atau psikiater, itu belum ada dari yang teman-teman yang terjangkau tadi. Ya kalau ada pun ya kita balik lagi base-nya based on demand, jadi apa yang kebutuhan mereka ya kita coba, tapi tidak menjadikan jadi sebuah program baru lagi, enggak. Tapi kalau memang ada kebutuhannya kita coba dijaringkan, mungkin dengan ya sebagai organisasi yang punya rumah sakit dengan punya Fakultas Kedokteran Atma Jaya ya kita bisa lah kalau 1 bulan sekali menghadirkan psikiater, tapi karena belum ada kebutuhan ya enggak ada, belum. Oke, berarti memang bertahap ya Bang Hussein, memang dimulai dari programnya HIV MS-nya dulu, lalu nanti kita lihat dulu kebutuhannya. Mungkin tadi ya karena wilayahnya 2 dan mungkin ya tadi belum ada demand-nya juga untuk kebutuhan layanan kesehatan jiwanya. Oke, ada 2 orang lagi yang raise hand di sini. Mungkin saya akan ke Kak Hani Ati dulu, baru kita melanjutkan ke Bang John. Silahkan Kak, boleh di-unmute. Iya, halo, assalamualaikum, selamat sore. Bang Hussein, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Mbak Hani. Ya. Oke, dari tadi udah dari awal menyimak apa yang disampaikan Bang Hussein. Cuman mungkin saya ingin menanggapi tentang pengguna sabu hisap, Bang. Mungkin kalau di Jakarta belum ditemukan pola dari pengguna sabu hisap yang disuntikan. Nah, kalau di Malang beda lagi, Bang. Di Malang ada temuan pola dari mereka yang tadinya sabu penggunaannya dihisap dan sekarang mulai disuntikan. Nah, mengapa mungkin itu yang perlu program HR untuk diterapkan di pengguna sabu? Mungkin Bang Hussein yang mungkin lebih udah mengikuti HR dari awal, dulu penggunaan heroin puto yang awalnya dihisap kemudian disuntik. Nah, mungkin ini akan sama dengan sabu kalau melihat temuan yang sekarang di Malang gitu. Ada penggunaan sabu yang mulai disuntikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang kesehatan jiwa. Mungkin kalau di orang pada umumnya masalah kesehatan mental, kesehatan jiwa itu mungkin memang ditemukan, apalagi di pengguna nafsa. Nah, sedangkan di layanan di Malang itu juga belum ada staf khusus di Puskesmas yang untuk melayani kesehatan jiwa. Nah, mungkin yang sudah kita terapkan di asesmen awal ya Bang selama ini. Kalau di kita sih mungkin kerjasama dengan psikolog. Nah, mungkin nanti psikolog yang akan menentukan apakah ini hanya butuh pendampingan tentang hanya psikolog konseling aja atau butuh psikiater. Itu Bang Hussein, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Hani. Jadi itu tadi ya, kalau kita ngelihat bahwa ya ini yang kekhawatiran kami ya, bahwa semua akan menyuntik pada akhirnya gitu. Ya seperti di Malang mungkin sudah ditemukan, teman kalau di Jakarta sampai dengan saat ini kita belum menemukan kasus-kasus seperti itu. Walaupun cerita-cerita lapangannya ada, tapi ditemukan secara langsung belum. Ya kekhawatiran kita sih itu sih. Jadi kalau sudah banyak, ya salah satu indikatornya ada demand terkait dengan layanan alat suntik steril di lapangan. Cuman sampai dengan sekarang belum nambah ya demand layanan alat suntik steril di puskesmas, terutama karena puskesmas Tambora dan puskesmas Grogol Petamburan ini cukup besar ya Mbak Hani ya. Oh ya, ini Mbak Hani ini juga yang mitra kami di Sadar Hati yang bekerja sama untuk program intervensi AR pada pengguna sabu. Jadi kalau di kami sejauh ini memang belum ada itu. Tapi untuk yang kesehatan jiwa kita memang
balik lagi kita bertahap ya Mbak Ani, jadi kita bertahap. Ada sejauh ini kita on demand, jadi kalau misalkan memang ada kebutuhannya, ya mungkin kita akan buatkan kelas, kita akan temuin mereka dengan ya beberapa teman yang sudah jalan sekarang. Kita sudah kita sudah menyambungkan mereka kepada psikolog-psikolog yang lagi ini. Ada nggak kebutuhannya? Tapi ya sejauh ini belum ada kebutuhannya. Jadi kita memang ya supaya tidak menambah beban kerjanya juga, ya dengan kapasitas yang nggak terlalu banyak, ya harapannya kalau memang ada on demand, ada 10 orang, 5 sampai 10 orang, kita akan buatkan kelas. Kita minta teman-teman psikiatri di Rumah Sakit Atma atau psikolog di Fakultas Psikologi Atma, ya itu bisa memungkinkan. Sekali lagi terima kasih Mbak Ani. Ya itu sih yang kita lakukan. Mudah-mudahan sih di Jakarta nggak ada yang nyuntik ya. Mudah-mudahan ya Bang. Oke, kalau nyuntik ya ngaco deh kalau Jakarta. Akan menyuntik pada waktunya. Semua akan menyuntik. Thank you ya Ani ya. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak. Sekarang mungkin saya kasih kesempatan ke Bang John. Silahkan Bang John. Ya, masih di mute Bang John. Ya. Halo Bang Hussein. Gimana bro kabar? Sehat Bang John. Sehat Bang John. Semoga belum capek untuk menjawab pertanyaan. Ini Bang, tergeletik juga dengan di awal saya mengikuti program HR gitu kan. Mungkin saya juga ingin tanya ke teman-teman kios itu, pernah ada ini nggak sih Bang? Ada benturan dengan aparat keamanan ketika melakukan program penjangkauan kepada teman-teman sabu di lapangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira untuk para pengguna sabu ini ketika misalnya material itu kosong atau sabu itu di lapangan kosong, ada substitusi ada nggak yang ditemui oleh pengguna sabu gitu? Mereka mencari alternatif apa kira-kira? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau survei terakhir itu tahun 2017 ketika saya masih di kios dulu ya, prevalensi di pengguna sabu itu tinggi sekali, itu sampai 62% untuk hepatitis, kemudian HIV-nya itu 34%. Nah, kira-kira mungkin Bang Hussein punya data yang terupdate yang ada sekarang gitu untuk teman-teman yang pengguna sabu, mungkin ada terkait dengan data yang diperoleh dari hasil-hasil survei lain gitu ya. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Bang John ya. Ya kalau makanya untuk yang berbenturan dengan aparat gitu ya, aparat penegak hukum gitu Bang John, karena orangnya sekarang sedikit, makanya kita main aman aja, nggak kayak zaman Bang John gitu ya, ditangkap-tangkepin juga biarin aja, banyak gantinya. Kalau sekarang sih kita main-main aman aja, ya, maksudnya main aman bukan berarti kita nggak turun lapangan. Kita sangat melihat kondisinya seperti apa, identifikasi dan pemetaan yang sudah cukup matang gitu. Alhamdulillah sih kita identifikasi, yaitu tadi teman-teman teman-teman di beberapa tempat yang memang awalnya itu tempat penyuntikan, tapi sekarang itu sudah berganti menjadi tempat pakai sabu. Tapi jadi kita sudah sepakat kalau memang tempat itu cukup rawan gitu atau agak danger place gitu ya, kita tidak intervensi dulu ke sana karena kita petugasnya cuma 3 sekarang. Petugasnya cuma 3 ya. Kalau hilang kayak kemarin 2 dibawa cuma tinggal 1 gitu sih ya, seperti itu ya Bang Yon. Tapi kalau misalkan untuk substitusi
substitusi sejauh ini saya belum tahu ya substitusi apabila mereka yang secara besar dipakai itu karena di wilayah kerja kita khususnya di Grogol dan di Tambora itu persediaannya lumayan ada ya, walaupun kadang-kadang ada barangnya namanya mambo gitu, barang yang kualitasnya jelek atau apa. Tapi kalau ditanya apa kalau mereka tidak pakai sabun ngapain, biasanya mereka minum alkohol atau tidak sama sekali. Ada beberapa yang menggunakan alprazolam kalau dia pun untuk turun mau tidur atau apa. Tapi secara substitusi sabu diganti apa itu belum ada gitu ya. Tapi kalau misalkan mereka kalau sabunnya nggak ada, biasanya minum alkohol, tidak pakai sama sekali atau dia minum alprazolam. Nah kalau yang terakhir yaitu tadi Bang Yon yang kita dapat ya kondisi langsung di lapangan ya dari 100 berapa ya tadi saya dari 130 ya, ada 2 orang yang positif HIV, IMS, dan satunya positif HIV, IMS, dan TB. Yang kurang lebih 1,5%-an lah ini. Tapi memang betul-betul orang yang tidak pernah menggunakan nafsa suntik sama sekali. Jadi ya memang resikonya ya mereka memang cuma pakai sabun sama sekali. Itu sih kalau secara datanya seperti itu. Gitu ya Bang John. Terima kasih Bang. Ya, kalau ada apa-apa chat aja John, telepon gue. Iya. Thank you. Thank you Bang. Terima kasih Bang John untuk pertanyaan dan tanggapannya dari Bang Husen. Tadi sebenarnya saya lihat ada beberapa orang lagi yang raise hand. Tadi sepertinya Bang Mueng dari PKN Bogor, apakah mau menyampaikan tanggapan atau pertanyaan? Jika tidak, mungkin saya lempar ke Pak Agus. Silahkan. Oh iya, terima kasih. Saya mungkin hanya menambahkan saja. Mungkin kita sepakat bahwasanya crystal meth itu adalah lebih banyak tujuannya ke gangguan jiwa ya. Kita sepakat ya. Karena kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena terkadang si pengguna, orang yang sudah teredik dengan penggunaan sabunnya, itu terkadang apa yang dipikirkan dengan halusinasi itu, terkadang yang dipikirannya itu dia benarkan. Dalam arti yang sesuatu hal yang yang belum pasti, itu terkadang dia benarkan. Nah, jadi memang arahnya memang ada mengarah ke gangguan jiwa. Nah, kalau untuk pengguna untuk di Makassar itu sudah banyak sih sebenarnya. Dia melihat pengguna jarum suntik dulu riwayatnya putau, sedangkan pengguna sabu ini dia tidak menggunakan putau, tetapi langsung dia menggunakan sabu dari melihat dari apa namanya orang-orang pengguna jarum suntik itu, yaitu PWT itu. Nah, sekarang itu banyak terjadi di Makassar itu pengguna sabu yang disuntikan tetapi tidak ada riwayatnya pengguna putau atau zat lain. Karena dia berpikir bahwasanya dia bisa menggunakan itu paketan 100 itu bisa digunakan sampai 3 kali penggunaan. Sedangkan kalau untuk paketan 100.000 untuk dihisap, dia 1 kali penggunaan saja. Seperti itu. Oke, kayaknya seperti itu aja dulu deh. Karena... Oh iya, makasih Mbak. Oke, makasih. Terima kasih untuk tambahannya. Dari Bang Husen ada tanggapan? Atau dari rekan-rekan lain mungkin? Ya, terima kasih Mas Agus update-nya. Ya itu hampir sama sih ya, cuman ya kita belum temukan juga di Jakarta. Kalau kata Mas Undi di sini di chat saya baca, saya pernah menemukan kasus penggunaan sabu melalui anus atau dubur. Ya itu ya. Makanya
buat saya selalu menarik melakukan outreach. Ini mungkin terakhir itu selalu menarik melakukan outreach, bahwa di dalam outreach itu saya selalu bertemu dengan kelompok baru walaupun menggunakan yang sama. Berbeda-beda juga dinamikanya beda. Terus juga bagaimana proses strateginya juga, model intervensinya juga ya kita pakai, memang ada pakemnya 5 itu, tapi modelnya selalu berbeda. Tapi harapannya sih kita mencapai satu tujuan yang sama, bagaimana mencegah adanya dampak buruk nafsa pada pengguna, mencegah dampak buruk nafsa HIV/AIDS pada pengguna nafsa secara umum. Itu aja sih. Terima kasih, Mbak Devika. Saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak, Bang Hussein. Tadi Bang Hussein juga sudah share materinya ya, bagi Bapak Ibu yang tertarik mungkin untuk download juga ada di kolom, jadi silahkan di-download. Mungkin sebentar lagi kita sudah bisa menyudahi kegiatan kita pada sore hari ini. Kalau boleh saya rangkum, tadi kita sudah membahas tentang program yang dilakukan di Jakarta, khususnya di 2 wilayah, dan sampai sejauh ini sudah berhasil menjangkau 250 orang. Lalu dari diskusi kita tadi ada beberapa hal yang bisa kita highlight tadi ya, dari sharing dari beberapa rekan-rekan bahwa di wilayah yang berbeda pun karakteristiknya berbeda, dinamikanya berbeda, meskipun kita punya 5 pakem yang bisa digunakan, tapi strategi dan intervensinya juga bisa disesuaikan dan bisa berbeda-beda. Dan tadi ya, bahwa pengguna sabu ini sepertinya belum menjadi prioritas untuk program harm reduction itu sendiri. Lalu ada kebutuhan untuk payung hukum untuk distribusi materinya. Tadi ya, ada kemungkinan kriminalisasi juga untuk petugas yang membantu proses di lapangan. Lalu ada juga kebutuhan untuk integrasi dengan layanan casual, karena kebutuhan psikologisnya sepertinya sangat dibutuhkan juga untuk di beberapa wilayah. Baik, dari saya mungkin itu saja yang bisa saya rangkum. Jadi kalau kita kembali ke topiknya atau pertanyaannya tadi, apakah dibutuhkan program harm reduction untuk pengguna sabu? Berarti jelas ya jawabannya iya, dibutuhkan program harm reduction untuk sabu itu sendiri. Baik. Sekarang saya akan kembalikan ke Mbak Lenggo. Silahkan Mbak Lenggo. Ya, terima kasih banyak Mbak Devika. Terima kasih juga Bang Hussein untuk diskusinya. Dan terima kasih juga Bapak dan Ibu yang sudah bertahan sampai akhir diskusi ini. Sebelum ditutup mungkin kita bisa foto bersama dulu, mungkin nanti masih ada Haidar ya. Bisa dipandu sama Haidar mungkin ya untuk foto bersama. Bapak dan Ibu yang berkenan bisa mengaktifkan videonya untuk foto bersama. Oke, untuk para partisipan kita akan foto bersama ya untuk dokumentasi. Bagi partisipan yang bisa bergabung, silakan mengaktifkan kameranya. Saya tunggu sampai kira-kira 5-10 detik. Oke. Siap ya? Oke. Saya hitung mundur, akan difoto 2 kali. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih partisipan yang sudah berkenan mengaktifkan kameranya. Aku kembalikan ke Mbak Lenggo, silakan Mbak. Ya, makasih banyak Haidar. Ya, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di akhir acara. Sebelum ditutup, mungkin saya hanya ingin mengingatkan bahwa untuk 2 minggu ke depan kita ada seri diskusi yang kelima. Itu di hari Rabu tanggal 20 April nanti akan ada topik volunteerisme dan profesionalisme dalam pengembangan dan implementasi program
harm reduction dengan narasumber Mas Ade Aulia. Jadi Bapak dan Ibu silakan pantau terus sosial medianya PPH untuk update kegiatan-kegiatan kami. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Sampai ketemu 2 minggu ke depan. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Sore. Terima kasih, Bang. Sore, selamat